Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 tingkat sekolah menengah kejuruan. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada di bab atau pembahasan tentang sirup, Olea pinguia dan Olea volatilia. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan membahas hanya tentang sirup saja. Nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian sirup, kemudian pembuatan sirup, dan juga kegunaan sirup, serta yang terakhir adalah contoh dari pembuatan sirup. Pengertian sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa atau sukrosa dengan kadar sakarosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Gula sakarosa ini sehari-hari disebut dengan istilah gula saja. Jadi jika disebutkan gula, maka yang dimaksud adalah sakarosa. Kemudian pembuatan sirup, nanti kita akan membahas adalah yang pertama cara pembuatan sirup, kemudian cairan untuk sirup, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sirup, cara menjernihkan sirup, dan juga penyimpanan sirup. Cara pembuatan sirup secara umum, yang pertama adalah membuat cairan untuk sirup kemudian dipanaskan. Selanjutnya, tambahkan gula jika perlu dididihkan hingga larut. Yang selanjutnya, ditambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang telah dikehendaki. Kemudian, buang busa yang terjadi dan diserkai atau disaring. Cairan untuk sirup. Cairan untuk sirup dan media untuk melarutkan gula dapat dibuat dari yang pertama aqua destilata atau aquades, yaitu untuk sirupus simplex. Kemudian ada hasil-hasil penarikan dari bahan baku. Dari maserat, misalnya adalah sirupus rei. Dari perkolat, misalnya sirupus cinnamomi. Kemudian dari colatura, misalnya sirupus sene. Sari buah, misalnya sirupus rubuidei. Yang ketiga, larutan atau campuran larutan bahan obat, misalnya sirupus metdilazina hidrokloridui. Sirup-sirup dengan nama dagang misalnya yang mengandung campuran. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sirup. Pertama, pada pembuatan sirup, dari simplicia yang mengandung glikosidantraquinone seperti misalnya Rei Radix ditambahkan Na2CO3. Kemudian yang kedua, kadar gula dalam sirup pada suhu kamar maksimum 66% sakarosa. Bila lebih tinggi akan terjadi pengkristalan. Tetapi bila lebih rendah dari 62%, sirup akan mudah rusak atau berjamur. Pada sirup yang mengandung sakarosa 62%, sirup ini tidak dapat ditumbuhi jamur meskipun jamur ini tidak mati. Yang ketiga, apabila kadar sakarosa turun karena inversi, maka jamur dapat tumbuh. Bila dalam resep, sirup diencerkan dengan air dapat pula ditumbuhi dengan jamur. Yang keempat, untuk mencegah sirup tidak menjadi busuk, dapat ditambahkan bahan pengawet, misalnya nipagin. Kecuali dinyatakan lain, pada pembuatan sirup simplicia untuk persediaan ditambahkan metilparaben 0,25% bobot per volume atau pengawet lain yang cocok. Yang kelima, kerapatan atau berat jenis atau BJ sirup kira-kira 1,3. Yang keenam, pada penyimpanan dapat terjadi inversi sakarosa atau pecahnya menjadi glukosa dan fruktosa. Dan bila sirup yang bereaksi asam, inversi dapat terjadi lebih cepat. Pemanasan sebaiknya dihindari karena pemanasan akan menyebabkan terjadinya gula invert dan hal itu dipercepat dengan penambahan asam sitrat. Gula invert adalah gula yang terjadi karena penguraian sakarosa yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Gula invert tidak dikehendaki dalam sirup karena lebih encer sehingga mudah berjamur dan berwarna tua atau terbentuk karamel. Tetapi gula invert diperlukan pada pembuatan sirupus iodidi ferosi untuk mencegah terjadinya bentuk fero menjadi bentuk feri akibat oksidasi dari bahan obat. Apabila cairan hasil sarian mengandung zat yang mudah menguap, maka sakarosa dilarutkan dengan pemanasan lemah dan dalam botol yang tertutup, seperti pada pembuatan sirupus timi compositus, dan sirupus aurantii corticis. Untuk sirupus cinnamomi, sakarosa dilarutkan tanpa pemanasan. Yang 10, maksud menyerkai dalam sirup adalah untuk memperoleh sirup yang jernih, yang berarti memang tidak ada kotorannya. Cara menjernihkan sirup ada 3 cara. Yang pertama, tambahkan kocokan zat putih telur yang segar pada sirup, kemudian dididihkan sambil diaduk
Zat putih telur akan menggumpal karena sebuah pemanasan. Yang ketiga, tambahkan bubur kertas, saring lalu didihkan dan saring. Kotoran sirup akan melekat pada kertas tersebut. Penyimpanan sirup. Sirup disimpan dalam wadah tertutup rapat supaya awet atau tidak berjamur. Pada Farmakope Indonesia edisi 3 tertulis tentang penambahan metilparaben 0,25% atau pengawet lain yang cocok. Untuk menjaga kestabilan sirup, sebaiknya sirup disimpan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sirup dibiarkan dingin terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dalam wadah yang kering. Namun saat pendinginan, ada kemungkinan terjadinya cemaran sehingga terjadi juga penjamuran. Cara yang kedua, saat sirup masih dalam keadaan panas, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang panas karena sterilisasi. Jadi botol panasnya itu botol yang sudah tersterilisasi sampai penuh sekali sehingga ketika disumbat dengan gabus terjadi sterilisasi sebagian gabusnya. Lalu sumbat gabus dimasukkan ke dalam lelehan parafin solidum yang menyebabkan sirup terlindung dari pengotoran udara luar. Yang ketiga, dilakukan sterilisasi sirup. Dalam hal ini harus diperhitungkan pemanasan 30 menit apakah tidak berakibat terjadinya gula invert. Jadi ketiga cara memasukkan sirup ke dalam botol ini, cara yang terbaik adalah cara yang ketiga yaitu yang sterilisasi sirup. Dalam hal ini harus diperhitungkan pemanasan 30 menit apakah tidak berakibat terjadinya gula invert. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kegunaan sirup. Dalam ruang lingkup farmasi, sirup banyak digunakan karena dapat berfungsi sebagai yang pertama, kegunaan sirup adalah dapat digunakan sebagai obat, misalnya pada sirup klorfeniramin maleat. Yang kedua, sebagai korigensia, yaitu sebagai korigensia saporis atau korigen saporis, contohnya sirupus simplex. Kemudian sebagai korigensia odoris, contohnya sirupus aurantii. Yang ketiga, sebagai korigen koloris, contohnya adalah sirupus rhodeos atau sirup dan juga sirupus ruby idei. Yang ketiga, sebagai pengawet, misalnya sediaan dengan bahan pembawa sirup. Karena konsentrasi gula yang tertinggi mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi gula bisa dibilang sebagai pengawet alami. Oke, pembahasan keempat adalah tentang contoh sirup. Berikut ini beberapa contoh sediaan sirup beserta bagaimana cara pembuatannya. Contoh sirup yang pertama adalah sirupus ferosi iodii. Cara pembuatan, 20 bagian verum pulveratum dicampur dengan 60 bagian air, tambahkan 41 bagian iodium, sedikit demi sedikit sambil digerus. Setelah warna coklat hilang, larutan disaring, masukkan ke dalam larutan setengah bagian acidum citricum dan 600 bagian sakarosa dalam 20 bagian air panas. Untuk mencegah terjadinya oksidasi dari ferroiodida, ujung corong masuk ke dalam larutan sakarosa. Sisa serbuk besi pada kertas saring dicuci dengan air sampai diperoleh 1000 bagian sirup. Catatannya, fungsi acidum citricum adalah untuk mempercepat inversi sakarosa menjadi glukosa dan fruktosa yang merupakan reduktor kuat yang berguna untuk mencegah oksidasi ferroiodium. Ferroiodium selalu dibuat dalam keadaan baru. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Yang kedua, contohnya adalah sirupus simplex. Cara pembuatannya, larutkan 60 bagian sakarosa dalam larutan metilparaben 0,25% secukupnya hingga diperoleh 100 bagian sirup. Pemberian cairan jenis tidak berwarna, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Selanjutnya adalah sirupus aurantii. Cara pembuatan, campurlah 10 bagian kulit buah jeruk manis yang telah dipotong kecil-kecil dengan 20 bagian larutan metilparaben 0,25%. Biarkan dalam tempat tertutup selama 12 jam. Pindahkan ke dalam perkolator, kemudian perkolasi dengan larutan metilparaben 0,25% secukupnya hingga diperoleh 37 bagian perkolat. Selanjutnya tambahkan 63 bagian gula pada suhu kamar atau pada pemanasan perlahan-lahan dalam tempat tertutup hingga diperoleh 100 bagian sirup. Pemberian cairan kental, jernih, warna coklat, bau khas aromatik. Jernih dalam artian tidak ada kotorannya ya. Kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Selanjutnya sirupus timi atau sirup timi. Cara pembuatan, campurlah 15 bagian herba timi dengan air secukupnya, kemudian diamkan 12 jam dalam bejana tertutup. Masukkan ke dalam perkolator dan sari dengan air. Perkolat dipanaskan sampai 90 derajat Celcius dan diserkai hingga diperoleh 3 bagian hasil perkolat. Masukkan dalam bejana tertutup dan tambahkan 64 bagian gula. Panaskan dengan pemanasan lemah hingga diperoleh 100 bagian sirup.
Pemberian sirup warna coklat, bau dan rasa seperti herba timmy. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Alhamdulillah, pertemuan yang pertama atau bagian pertama ini telah selesai tentang bab tentang sirup. Insya Allah di bagian kedua kita akan membahas tentang oleh pinguia dan oleh volatilia. Jazakumullah khair buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.